kan udah berusaha keras untuk mematikan situs-situs judi online gitu kan. Bahkan Prabowo dalam pidatonya tegas gitu kan, akan mematikan secara 100% ya situs-situs judi online kan gitu. Artinya usaha pemerintah itu sudah ada. Sudah ada kerjanya juga pun sudah kita lihat datanya di media sosial udah banyak gitu kan. Kerugiannya lebih besar gitu kan, melanggar norma agama, secara negara juga dilarang dan lain sebagainya seperti itu. Udah maju judol salah, pinjol juga. Mungkin yang di depan layar is oke lah gitu kan, ada data-datanya. Kita nggak tahu ya kan apakah benar gitu kan Indonesia ini mematikan situs-situs tadi atau justru tadi membiarkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jebret. Oke. Insya Allah pada malam hari ini yakni episode yang ke-12 ya. 12. Kita akan membahas tentang suatu isu fakta yang di masyarakat ini sudah sangat mungkin seperti dijadikan apa ya, sudah menjadi tabiat ya, tabiat yang buruk dan menimbulkan kerugian baik bagi keluarga, baik bagi individu, keluarga maupun negara. Nah, jadi memang pembahasan kali ini bukan hanya soal individu tapi moral suatu bangsa. Apa itu? Ya ini judol judi online. Wah, ini sangat apa ya? Ini sangat menjadi tabiat yang buruk di masyarakat. Oke. Kira-kira nih menurut akang-akang sekalian, ya, sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat ini tertarik pada perbuatan judi? Apa sih kira-kira? Menurut dari Kang Rijal dulu deh. Oke. Kalau menurut Anda pribadi kan kita kembali kepada definisi dulu ya. Supaya kita sama-sama memahami judul itu apa. Judul itu kan singkatan yang kepanjangan adalah judi online. Ya, maksudnya itu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ya, yang dia itu menaruhkan harta di situ dan pihak lain atau lawan itu juga itu menaruhkan harta juga ya, dari sebuah permainan atau dalam bentuk permainan dengan tujuan supaya dia itu bisa mendapatkan harta keuntungan dalam jalan yang mudah atau jalan yang cepat. Artinya dia mau sukses tapi jalannya instan gitu kan. Dia nggak mandang yang namanya halal haram tadi ya. Itu kalau berdasarkan definisi ya kan gitu. Kalau kita pakai istilah apa namanya pendekatan bahasa Arab, yang namanya judi itu kan disebut dengan maisir ya. Maisir itu kan asal katanya adalah yusrun itu yang mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena aktivitas judi itu memudahkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jalan yang cepat gitu. Ya, jalan yang mudah cepat dalam mendapatkan keuntungan. Ya kan? Dan mudah juga untuk apa? Sebaliknya, untuk kalah atau rugi. Kan gitu kan? Mudah ya. Mudah untuk menang, mudah untuk kalah. Mudah untuk menang, ya kan? Mudah untuk kalah. Ya, mudah untuk untung, mudah untuk rugi. Nah, disebutnya yusrun ya. Sehingga istilahnya digunakan maisir gitu kan. Nah, orang ketika main judi ini jadi kan apa namanya tujuan itu kan mendapatkan keuntungan ya kan. Jadi ketika seseorang itu menang dari judi, dia mendapat keuntungan besar, misalnya temannya kalah gitu kan dalam bentuk permainan apapun itu ya, misalnya yang di online itu kan. Nah, di sini kenapa dia itu bisa ketagihan, karena dopaminnya itu akan meningkat gitu. Dopamin itu kan zat kimia alami yang ada di tubuh manusia. Ya, ketika dia melakukan aktivitas yang membuat dirinya senang, ya kan, itu dopaminnya akan terus tinggi dan naik, dan dia akan terus menerus melakukan aktivitas itu. Candu, gitu kan. Salah satunya judul tadi. Yang bikin dia senang, otomatis pengen dilakuin lagi. Iya. Ya, karena dopaminnya tinggi, maka tingkat kecanduan juga tinggi. Ya, maka untuk melepas aktivitas tadi itu sangatlah sulit. Maka dia akan terus melakukan judul tadi gitu. Ya, apalagi tadi bahasanya kalau memang dia menang gitu kan, dan keuntungannya besar, itu kan membuat orang ketagihan gitu kan.
Atau kalaupun memang dia kalah, ya dia kan mau coba lagi, penasaran saya bisa menang gak sih kan gitu, asal dia mau coba lagi gitu kan. Nah itu sih mungkin yang bisa jelaskan ya kenapa orang itu bisa ketagihan, karena memang mudah ya kan untuk mendapatkan kemenangan, atau sebaliknya kemudian dopaminnya tinggi yang membuatkan dia harus kecanduan dan tidak bisa untuk berhenti, sulit untuk berhenti. Ya. Kalau menurut Kang Yusuf ada tambahan gak nih? Kalau ngomongin Kenapa bisa tertarik gitu? orang bisa tertarik terhadap judi online. Yeah. Tadi kan kalau kata Kang Rijal itu Yusrun itu mudah ya, mudah menang. Tapi kayaknya yang bikin orang kecanduan yang dilihatnya itu mudah menangnya doang. Kan? Karena mungkin judi online bisa dalam bentuk game, permainan simple, tapi menang dapatnya itu gampang gitu kan. Yang dilihatnya gampangnya doang, gampang dapat duitnya gampang gitu ya. Padahal gampang kalahnya juga. Terusan kan kadang juga tuh di judi online itu pertama suka dikasih menang dulu, ya kan, dikasih menang, keuntungannya juga lumayan, ya kan. Nah itu yang bikin orang kecanduan. Dikasih menang, kasih menang. Jadi kecanduan, taruhannya gede, kalah. Biasanya kan kayak gitu tuh. Jadi memang sebetulnya kenapa orang-orang itu bisa tertarik sama judul, karena kemudahan yang didapat itu. Iya, kemudahan dan keuntungan yang dicapai itu. Yang dilihat mudah untungnya doang. Padahal di balik itu justru kerugiannya lebih besar ya. Iya. Lebih besar. Taruhannya bertambah. Nih kalau saya taruhannya lebih gede, hasilnya lebih gede juga nih. Nambah lagi udah gede, kalah langsung. Dan biasanya orang yang sudah tertutup dengan keuntungan itu biasanya otaknya memang sudah nggak berfungsi lagi, buntu ya. artinya dia mencoba untuk menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan keuntungan itu tadi gitu. Artinya walaupun dia ngorbanin sawah, ngorbanin rumah, bahkan asetnya nggak jadi masalah. Karena kan keuntungan tadi. Ada yang dituju dengan jalan yang cepat. Dan juga judi online itu kan jadi lebih mudah gitu. Kalau online kan di HP bisa kan ya, di HP sambil nongkrong mungkin kan, sambil iseng-iseng nih mengisi waktu luang gitu kan. Mengisi waktu luang, aduh main aja nih lumayan. Iseng gitu ya, iseng. Awalnya mah iseng gitu ya? Iya iseng, modalnya dikit nih, 20.000. Wah untungnya bisa 2 juta, 200.000. 200.000. Itu yang bikin kecanduannya itu. Kadang apalagi kan sekarang judi online otomatis iklannya juga lebih online kan. Buka YouTube kadang, TikTok, banyak. Instagram itu udah banyak yang iklanin malahan. Kayak udah ya gampang aksesnya juga. Gampang kan. Tanpa kita pengen tiba-tiba udah muncul. Benar, FYP sendiri ya, masuk sendiri. Sama seperti pinjol gitu. Pinjol sejenis lah gitu. Tapi kalau menurut Ane ini di antara penyebab kenapa saat ini banyak orang tertarik terhadap judul ini, di antaranya itu karena mungkin bisa kita bilang mental miskin gitu. Bisa jadi orangnya kaya, bisa jadi mungkin dia punya harta sebetulnya, cuma karena mental miskin itu, karena dia jadi kan mental miskin itu maksudnya dia tuh pengen dapat duit tapi dengan cara yang mudah atau dengan cara yang tidak bermoral, simple ya kan. Dimana kalau misalnya kita lihat ada kalau misalkan para pengemis misal, kan ada juga tuh orang-orang yang mereka itu sengaja jadi pengemis karena memang pengemis itu gede hasilnya gede, ya kan, dapetinnya gede, ya kan, dapetinnya gede, terus juga pengen jadi mental itu yang mana di masyarakat itu sudah sangat di masyarakat itu sudah sangat seperti jadi wabah gitu. Jadi banyak masyarakat yang mereka tuh mungkin karena sebetulnya banyak sih ya, dari mental juga, mungkin dari pengaruh lingkungan juga, ya kan? Lingkungan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, ekonomi dan pengen ngambil jalan pintas intinya lah, ya kan. Akhirnya mereka ya udahlah, gue judul aja tuh.
Gitu sih kalau menurut aneh ya. Ya. Faktor ekonomi, lingkungan, Mental. mental. Mental juga. Ngomongin judul ya, karena tadi ngomongin yang judul itu kenapa bisa orang tertarik dengan judul. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari Ana tuh kenapa gitu judul ini masih bisa masif di masyarakat gitu kan, khususnya masih bisa diakses dengan mudah gitu, kira-kira kenapa itu? Gimana tuh Kang? Kayaknya Kang Rijal dulu deh. Kang Rijal ini. Ya, kenapa judul masih masif ya? Kenapa Bang? Aksesnya gampang, tadi iklannya malah diiklanin lagi gitu kan. Iklannya, waduh. Kita nggak nyari juga datang sendiri gitu kan. Ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri kan udah berusaha keras untuk mematikan situs-situs judi online gitu kan. Bahkan Prabowo dalam pidatonya tegas gitu kan, akan mematikan secara 100% ya situs-situs judi online kan gitu. Artinya usaha pemerintah itu sudah ada. Sudah ada. Kerjanya juga pun sudah kita lihat datanya di media sosial udah banyak gitu kan. Situs-situs yang ditutup gitu kan. Tapi yang namanya judi online ini kan ada dari luar gitu kan, situs luar ya kan. Bandarnya itu kan bukan hanya kemudian berada di Indonesia, menyelinap di Indonesia, tetapi bandarnya juga menyelinap di negara-negara luar gitu. Ya kemudian situsnya sampai ke Indonesia gitu loh. Artinya ketika Indonesia melakukan penutupan terhadap situs-situs itu, tetap ada serangan gitu loh. Ya situs-situs yang kemudian menyalurkan ya ke Indonesia itu sendiri. Artinya ada serangan gitu kan dari negara luar. Artinya yang dilakukan oleh para bandar tadi gitu kan. Para bandar sekarang kan udah canggih gitu kan. Iya. Di tengah memang teknologi Indonesia kan kalau dengan luar negeri kan masih tertinggal jauh gitu kan. Tapi memang yang saya lihat seperti itu, kenapa masih masif gitu kan video online dilakukan ya, karena memang situsnya terus bertebaran walaupun dari pemerintah sudah berusaha keras untuk menutup hal itu gitu kan. Mungkin itu. Kang Jakaria gimana? Lebih kalau menurut saya itu lebih kepada dua hal sih yang saya tekankan, bahwasanya kenapa judul ini masih masif di Indonesia. Karena yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah edukasi pendidikan. Karena kan kita bisa lihat ya, mana ekonomi di negeri kita saat ini itu kan banyak orang-orang yang tadi untuk mencari pekerjaan itu sulit gitu. Sulit untuk menghidupi keluarganya, dan juga minimnya edukasi sehingga tidak memahami batasan-batasan moral yang harus norma-norma, aturan-aturan yang harus dia nggak boleh langgar gitu, ya kan. Tadi kalau kita ngomongin judul kan ini melanggar norma agama maupun norma di negara juga kan, aturan negara juga. Jadi sama-sama melanggar dua-duanya nih, ya kan. Dan ketika dia minimnya edukasi, sehingga dia gampang aja tuh untuk melakukan sesuatu hal tanpa mempertimbangkan jangka panjangnya. Iya sih, gitu. Sehingga awalnya sih gue dapet nih bagian tuh, tapi ketika pas di fase bangkrutnya itu ngutang nyampe miliaran, ya kan. Baru di situ kena batunya lah istilahnya gitu. Kena mental gitu. Ya kan? Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Aneh sih hampir sama sama Kang Jakaria gitu kan. Kurangnya pendidikan, kemudian adanya hidup hedon, kan. FOMO itu pengen cepet nih ngikutin tren. Misalkan kawan-kawan punya motor baru, HP baru, gimana supaya dia itu cepet dapat barang-barang kayak begitu, otomatis melakukan hal-hal yang instan gitu kan. Hal instan ya udah judul aja gitu kan. Caranya mudah, modalnya kecil, untungnya gede gitu kan. Padahal dibalik itu semua kerugiannya lebih besar gitu kan. Melanggar norma agama, secara negara juga dilarang dan lain sebagainya. Seperti itu. Udah mah judul salah, pinjol juga. Udah kalah di judul, punya utang, pinjol. Saling berkaitan biasanya tuh. Berkaitan. Jadi seperti itu. Modalnya dari pinjol.
Jadi pinjol dulu baru judol. Allahu Akbar. Ya gitulah. Oke, kira-kira ya, kok tadi kan bahas tentang apa namanya itu, kenapa judul masih masif ya kan, terutama di Indonesia gitu. Mungkin perlu dipertanyakan juga apakah negara Indonesia ini mendapatkan keuntungan dari judul itu sendiri gitu loh. Sampai-sampai tadi ya, situsnya itu masih terus ada ya, kita kan nggak tahu nih kan yang di belakang layar seperti apa. Mungkin yang di depan layar is oke lah gitu kan, ada data-datanya. Kita nggak tahu ya kan apakah benar gitu kan Indonesia ini mematikan situs-situs tadi atau justru tadi membiarkan gitu kan. Dan pertanyaannya adalah apakah Indonesia mendapat keuntungan ya dari adanya situs judul itu sendiri. Itu loh, artinya Indonesia dapat bagian kan nih kalau menurut Bung Yusuf gimana? Kayaknya kerugian deh. Kerugian lah, dengan fakta banyak di berita juga yang rugi, kemudian orang-orang itu dari melakukan judul itu banyak yang depresi, bahkan sampai bunuh diri. Ya menurut Ani itu bukan keuntungan, tapi kerugian. Yang kita bahas itu keuntungan dari sisi pendapatan. Maksudnya Indonesia dapat pendapatan dari masukan ya, dari judul tadi itu. Judul dari judi online tadi itu. Gimana menurut Bung Yusuf, enaknya gimana? Jawab. Tahu Bung Zakaria dulu? Bung Zakaria dulu deh. Gimana dong? Ini sulit ya untuk dijawab. Sulit karena memang kalau kita membahas apakah negara ini mendapatkan keuntungan, kan ini kan kita bicara tentang di balik layar. Mungkin di bawah meja kita nggak tahu. Ada selipan apa gimana? Bingung juga kan mau dibilang dapat untung. Cuma kalau kita ngomongin zohirnya ya, zohirnya itu dari kebijakan yang ada, memang zohirnya itu pemerintah ini mengalami kerugian, ya kan, mereka tidak mendapat keuntungan, ya kan, dengan kebijakan yang ada. Mungkin juga kebijakan rekening diblokir pun juga salah satunya kan karena judul itu, karena masifnya judul. Ya karena kan? Tadi meskipun memang tentang kebijakan itu perlu dikritisi juga, ya kan. Bahkan kalau menurut data itu yang saya dapat itu bahwasanya pemerintah ini udah menutup sekitar kurang lebih 2.625.000 situs judi online. Banyak. Berarti menunjukkan bahwasanya bukan untung tapi rugi sebetulnya kalau dari data-data yang ada ya. Tapi kan nggak tahu gitu. Data yang ada itu rugi sebetulnya. Cuma kita perlu telusuri lebih lanjut nih. Berarti rugi dalam arti Indonesia emang nggak dapat apapun. Ya, secara dapatnya kerusakan masyarakat, pendidikan, ya kan. Mungkin jadi banyak kemiskinan, ya kan. Dapat kali, dapat pemain. Poinnya berarti Indonesia emang nggak dapat keuntungan sedikit pun. Nggak dapat ya kan dari sisi pemasukan ya. Kita kan bicara pemasukan tadi nggak ada. Harusnya nih. Soalnya kan kalau kita baca sejarah juga ada beberapa negara, terutama 5 negara top di Eropa yang melegalkan, gitu. Dan dia dapat keuntungan dari judul. Oh, menarik. Ya kan, katanya dipajakin. Dipajakin. Iya, jadi setiap platform atau enggak web ya, atau situs ada pajaknya. Ada pajaknya gitu, dipajakin oleh pemerintahnya. Artinya pemerintah mendapatkan sebuah pemasukan tidak hanya dari pengelolaan sumber daya yang ada, tapi juga dari pajak judul tadi. Artinya boleh masuk judul ya kan ke negara ini dengan syarat pajak lah, ada tarif gitu. Berarti kalau yang ditutup itu yang nggak bayar pajak. Iya. Tapi memang bisa digali lebih lanjut. Iya. Terkait ini. Ngomongin tadi kan keuntungan untuk negara. Tapi dengan fakta bahwasanya sisi negatifnya itu lebih banyak, ya kan? Kira-kira dari pengaruh dari judul ini, ya kan, dari sisi negatifnya kira-kira apa nih tanggapan teman-teman nih? Kira-kira apa nih? Gimana Bung Rijal dulu? Bung Rijal gimana kira-kira efek negatifnya dari judul itu apa? Efek negatif dari judul. Ya, terkait efek negatif tadi banyak disebutkan ya oleh teman-teman ya. Rusaknya mental, mental. Kemudian karena rusaknya mental, moralnya pun juga rusak, gitu kan. Jadi masyarakat Indonesia itu dididik
mempunyai mentalitas yang manja dalam meraih sebuah keuntungan ya, atau sebuah pendapatan gitu kan. Itu kan sangat rendah sekali gitu kan. Tadi kan kadang mentalnya miskin gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua ya kan, rusaknya moral ya kan. Akhirnya dia dengan keluarganya pecah gitu kan, terjadi ribut gitu kan. Dia dengan tetangga jadi ribut gara-gara judol, ataupun dia dengan lawan judolnya juga menjadi ribut ya gitu kan. Dia kalah ya banyak gitu loh. Dan ini merebak, artinya ini seperti virus gitu kan. Orang yang berada di sekelilingnya itu ya akan cenderung nanti ngikut gitu kan, karena melihat ternyata enaknya judol gitu kan, benar, dapat keuntungan besar gitu kan, akhirnya ikut-ikutan gitu kan, akhirnya rusak masyarakat gitu kan, masyarakat rusak dengan ada judol, moral rusak, mental rusak ya. Akhirnya lebih lagi nanti untuk jangka panjangnya adalah Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini yang bermental judol gitu, mental miskin ini kan kacau kan. Nanti jangka pendek kan tadi lah mental dan pemikiran rusak. Jangka panjangnya kalau nanti Indonesia bakal dipimpin dengan orang seperti ini ya ini lebih parah lagi. Menurut Kang Zakaria? Ya, memang benar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rijal. Memang banyak dampak negatif dari perbuatan judol ini, dari kasus judol ini, karena memang buktinya itu dari data yang ada itu, bahkan menurut data global itu menunjukkan 71% itu pemain judi online di Indonesia ini berpenghasilan 5,1 juta per bulan nih menurut BPS ya. 5,1 juta per bulan. Jadi penghasilan mereka ini. Nah, umumnya itu pria dari berusia 30 sampai 50 tahun dari daerah kumuh dengan kecenderungan 60% memiliki pikiran bunuh diri. Jadi mereka ini mentalnya kena, depresi juga. Depresi kalah. Yang bunuh diri masih kalah. Kalau yang bunuh diri masih kalah. Nah, bahkan dan 16 kali lebih mungkin berhutang serta meningkatkan risiko KDRT 300%. Buset. Iya, pemusuhan. KDRT sama jadi istri. Sebetulnya memang keluarga pun jadi korban. Ketika keluarga jadi korban, maka fondasi bangsa pun menjadi berarti diri tadi jadi korban bunuh diri, keluarga jadi korban KDRT, masyarakat ya kan jadi rusak juga, negara ke depan rusak juga. Jadi bukan Indonesia emas nah. Bukan Indonesia cemas. Ada C di mana? Pernah ngelihat postingan di Instagram ya kan. Salah satu orang yang paling susah untuk diceramahin, yang paling susah untuk dibilangin itu apa? Pemain judi online. Jadi gini loh, pemain judi online ini hari ini kalah, dia anggapannya gini, ada hari esok mungkin masih bisa dapat lagi. Itu ada lagunya itu. Apa tuh? Jika tidak hari ini. Iya. Jadi kan ada salah satu motivasi kalau misalkan ada tetesan air ya kan mengenai batu, saking lamanya itu batu sampai bolong. Mungkin kalau pemain judi online juga gitu kali ya, saking lamanya dia main walaupun kalah mulu, suatu hari nanti bakal menang gitu kan. Parahnya gitu ngelihat postingan di Instagram sampai kayak gitu tuh, padahal lebih banyak kerugiannya gitu kan. Nah, mulai dari kerugian finansial, duit. Nah, kemudian tadi kata Kang Zakaria itu menimbulkan KDRT, mental juga kena. Bahkan sampai ada berita ya, orang pemain judi online saking udah kalah banyak itu sampai bunuh diri ya. Parah banget. Ya, memang bunuh diri. Saking depresi kalah, gua kalah mulu. Kalah mulu udah jual ini, jual itu, tetap kalah, kena mental rusak ya kan. Kemudian kekayaannya hilang. Ya udahlah bunuh diri. Udah gitu mungkin dia juga punya cicilan gitu kan, karena untuk ngelunasin. Karena nggak tenang, orang kalah itu nggak tenang. Iya benar. Dari segi aspek apapun, yang namanya orang kalah itu nggak tenang. Apalagi kalah judul. Iya benar. Udah taruhannya di sawah ya kan ya gitu. Tapi kadang orang judul ini nggak mikir ya. Itu kan judul online itu kan udah sistem loh. Maksudnya sistem udah dirancang. Lu kalahnya kapan, lu menangnya kapan, tapi tetap main gitu. Tapi memang kalau kita bilang itu sistem, sulit untuk
mengatakan itu sudah disetting. Karena bagi orang yang pemain kan, ya gue main-main aja gitu kan, main aja. Kali aja gue menang gitu. Kali aja kan. Jadi hipotesisnya tuh gue bakal menang nih. Jadi tadi motivasinya kalau nggak hari ini hari besok bro. Gitu. Masih ada hari esok. Kan tadi lagunya. Jika tidak hari ini. Makanya suka bingung juga sama orang yang main judol, ya judi slot dan lain sebagainya. Belum tentu dia menang, tapi masih mempertaruhkan gitu. Ya, benar. Yang penting yakin gitu. Iya. Miris gitu. Miris gitu. Tapi sebetulnya ya, maksudnya dengan melihat fenomena judol saat ini, sebetulnya Islam itu memandang judol itu bagaimana sih dan solusinya itu seperti apa ya? Menurut Kang Rijal dulu deh, gimana nih? Islam memandang judol. Jadi Islam memandang judol itu judul online tadi ya. Intinya kita ambillah judol yang itu kan. Islam memandang judol adalah sebuah tindakan yang celak, ya, tindakan diantara banyaknya tindakan setan, salah satu judol itu kan, ya, judi gitu. Karena emang dalam ayat secara spesifik yang dijelaskan bahwasanya namanya judol itu harus dijauhi. Ya, makanya kalau kita merujuk kepada perspektif Islam, kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 93 gitu kan. Bahwasanya ketika Allah menyeru, ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya di situ Allah mengatakan bahwasanya itu rijsun, najis gitu kan, keji. Ya, kemudian min amali syaitan, di antara perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Artinya kalau dari sudut Islam sendiri, Islam memandang judi online itu perbuatan yang haram jelas. Ya kan, secara tegas seperti itu. Sehingga Islam memang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap yang namanya perjudian, baik offline ataupun online. Karena Islam sudah tahu ini dampaknya pasti akan merusak masyarakat, merusak mental, moral gitu kan, merusak keadaan masyarakat dan yang lainnya gitu kan. Sehingga dijauhi atau dalam arti diharamkan ya, seperti itu. Nah, sehingga dari hukuman Islam terhadap pelaku judol itu juga tegas gitu, ada hukumannya. Kalau di negara sekuler hari ini kan yang namanya orang melakukan judol kan nggak dihukum, kayak udah biasa aja. Udah biasa. Jika kalau memang ada hukumannya dalam undang-undang itu kan tidak membuat jerat, kan seperti itu. Artinya orang itu berpeluang besar untuk bisa melakukan judol kembali gitu kan, atau judi tadi. Sehingga kalau dalam perspektif Islam itu ada yang namanya hukuman itu kan, ada namanya pembahasan fikul jinayah. Fikul jinayah itu fikih yang berkaitan dengan kriminal. Ya, ada 3 bentuk hukuman dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya hudud. Hudud itu adalah al-uqubatul muqaddarah haqqan lillah. Ya, hukuman yang ditetapkan oleh Allah, ya, dan haknya hak Allah itu. Al-uqubatul muqaddarah, hukuman yang sudah ditetapkan, maksudnya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, disebutkan ya kan hukumannya itu, seperti cambuk gitu kan, kemudian rajam dalam hadis gitu kan. Nah, dan itu haqqan lillah, itu haknya Allah. Artinya nggak ada negosiasi. Jadi udah langsung Allah turunkan, ya udah itu hukumannya. Allah yang ngatur ya. Iya, orang zina ya kan, yang muhson dirajam gitu kan, yang ghairu muhson, yang belum menikah contohnya dicambuk. Itu kan sudah tercantum ya kan. Itu hakon lillah, haknya Allah, nggak ada negosiasi situ. Kemudian ada yang kedua namanya kisos. Kisosnya al-uqubatul muqaddarah hakon linas. Ya, hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tapi hakon linas, ini haknya manusia. Artinya ada negosiasi di situ. Contohnya orang ngebunuh gitu kan, ya kan. Kemudian kan orang yang dibunuh harus dibunuh lagi kan, ya kan. Tapi di situ ada negosiasi, boleh dia itu nggak dibunuh dengan syarat bayar, ya kan, atau kena diat denda gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini namanya ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh seorang hakim. Karena memang hukuman tersebut tidak disebutkan secara spesifik, secara jelas dalam Al-Quran. Maka itu haknya hakim atau haknya kepala negara di situ, ya kan. Nah, judol ini masuk yang ketiga, ya ini haknya seorang hakim atau kepala negara yang mengambil keputusan. Bisa dia itu kemudian dicambuk, bisa dia penjara atau diasingkan gitu. Sehingga dengan hukuman yang tegas ini, ya kan, Islam itu mampu mendidik masyarakat itu ya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
Karena dengan adanya hukuman yang ketat, hukuman yang membuat jerak, maka orang tidak akan berani untuk melakukan judol gitu. Jadi di samping negara berperan penting dalam apa ya, hukuman bagi orang yang melakukan pelaku judol itu, kemudian juga negara mengedukasi masyarakat gitu kan, bahwasanya judol ini nggak baik gitu kan, harus memang dijauhi gitu kan. Jauhi. Seperti itu kali ya. Gimana kalau dibandingin dengan perspektif yang lain, perspektif kapitalis, sosialis gitu kan, dalam memberikan hukuman bagi judol itu? Biasa gimana menurut Bung Zakaria di Indonesia lah contohnya? Pelaku judol diapain sih? Pelaku judol diapain? Iya, misalnya yang ketahuan lah. Yang merugikan bandar di penjara. Bandarnya enggak. Mungkin kita lihat dulu ya, maksudnya kalau kan beda antara pelaku sama bandar. Iya. Kalau pelaku nih korban nih, dia lebih banyak ruginya nih. Kalau bandar lebih banyak untungnya justru dia. Otak di balik permainan itu. Iya kan? Kalau pelaku kita bisa berikan hukuman tapi lebih kepada edukasi juga. Tapi anehnya kemarin itu beritanya itu hanya pelakunya doang yang ditangkap. Oh, bandarnya aman. Bandarnya aman. Wah, kenapa tuh? Enggak rata dong berarti kan? Bandarnya yang justru kan di otak di balik permainan itu kan bandar. Iya kan? Akarnya di situ. Yang muterin duit ya Pak? Bandar. Ya. Hasil bandar juga tangkap. Harusnya. Tapi menurut Bung Zakaria gimana nih? Gimana baiknya? Jadi memang gimana baiknya? Iya. Makanya kalau berbicara ya maksudnya tentang bagaimana solusi ya, menurut pandangan saya sih terkait fenomena judul saat ini, mungkin di antaranya yang pertama itu pemerintah negara harus menyelesaikan persoalan terkait kesejahteraan masyarakat. Ekonominya tingkatkan. Itu harus bisa dijamin terlebih dahulu tuh tentang kesejahteraan masyarakat. Ya kan, ketika masyarakat sejahtera maka tidak ada lagi yang ibaratnya kekurangan harta gitu. Ya kan, kekurangan harta tadi. Lalu yang kedua maka pendidikan. Pendidikan itu harus benar-benar merata dan terjamin gitu. Pendidikan agama. Ya, pendidikan agama ya kan. Jadi memang masyarakat ini harus terdidik, harus terlepas daripada mental miskin itu tadi. Lebih pengen jalan pintas. Jadi lebih pengen gua main game terus dapat duit daripada gua kerja. Kan gitu. Ya kan? Nah, nambahin dari Kang Zakaria. Ya bener. Tetap harus peran negara penting ya kan. Memang. Solusinya ya tetap peran negara, pelaku ya disanksi dengan seberat mungkin, apalagi bandar harus di. Soalnya gimana ya, kalau persoalan individu bisa oleh individu lagi, tapi kalau persoalan yang udah masyarakat itu nggak bisa individu yang menyelesaikan. Nggak bisa individu atau harus komunitas nggak bisa, harus negara lagi karena punya power yang kuat untuk bisa merubah keadaan itu. Di samping itu juga ya masyarakat harus diedukasi gitu kan, pendidikannya emang harus benar-benar bahwasanya judol ini nggak boleh gitu kan. Efeknya negatif itu lebih banyak gitu kan, merusak moral, secara finansial juga pasti rugi banyak dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi singgung bahwasannya ekonomi gitu kan. Ekonomi, moral, mental, pendidikan gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah sistem mana yang mampu untuk bisa menampung sektor-sektor tadi gitu kan. Kalau kita lihat hari ini demokrasi yang ada nggak bisa menampung tadi kan faktor-faktor tadi ekonomi, pendidikan. Kenapa tuh Bang? Ya kan, berarti kan kita butuh kepada sistem yang mampu menampung atau menalangi itu semua. Ya kan, kalau kapitalis dengan kegagalannya kita rasakan, ya kan, nggak bisa menampung pendidikan. Ya, nggak bisa menampung pendidikan, tadi nggak bisa menampung kesejahteraan. Kesejahteraan hanya orang-orang yang berada di atas, sementara yang di bawah makin melarat, gitu kan. Kemudian moral dari hasil sistem kapitalis itu kan juga menghasilkan tadi orang-orang yang bermental miskin. Pengennya simple, gitu kan, simple, gampang, gitu kan. Kenapa nggak dicoba dulu sistem Islam gitu kan? Konsep Islam gitu kan? Apa salahnya gitu kan? Iya, apa salahnya? Apa salahnya gitu kan? Kalau memang ini demokrasi ya kita mengajukan sistem Islam ya boleh dong gitu kan. Ini kan saingan kan gitu. Nggak masalah. Kalau memang konsep manusia saja
boleh dimasukkan dalam peraturan konsep Tuhan ya. Konsep Nabi ini nggak bisa gitu kan untuk kita tawarkan gitu kan. Berarti harus ada perubahan tidak hanya dari aktornya, tapi dari konsep pengaturannya, sistem itu sendiri. Karena tadi kita sadari ini kan permasalahan bukan permasalahan aktor ataupun orang yang berada di atas, tapi permasalahan sistemik. Karena sistemik ini kemudian menjadikan orang-orang yang tadinya cerdas, orang-orang yang tadinya jujur itu menjadi kebalikan itu semua. Ya kan, bermental culas, ya kan, bermental pembohong, bermental pengecut. Karena sistemnya gitu loh yang mengarahkan mereka seperti itu. Jadi gitu sih. Gimana yang lain sepakat? Jadi sepakat. Jadi kata Bung Rijal mau mengatakan bahwasannya persoalan judul ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengubah kebijakan atau dengan ngasih kebijakan yang baru gitu, tapi harus daripada sistem itu sendiri. Karena memang sistemnya udah bermasalah gitu. Iya, kalau kita berharap kepada solusi dari para aparat hari ini itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan termasuk judul itu sendiri. Berarti kan kita mau cari alternatif lain gitu kan, solusi yang mampu menyelesaikan ini semua, yang justru solusi ini pernah pernah berkarya gitu kan dalam sejarah gitu kan, pernah membuktikan bahwasanya solusi ini mampu gitu kan untuk memberantas hal-hal tersebut. Dari mulai miras gitu kan, masuk judul itu sendiri yang sudah mendarah daging ya kan. Cobalah kita cari alternatif lain gitu kan, mencoba solusi sistem Islam sendiri. Apa salahnya gitu kan? Salahnya dicoba. Seperti itu. Gimana nih? Ada tambahan lagi dari Bang Uci? Cukup. Udah pas banget, Bro. Coba apa salahnya kita coba sistem Islam gitu kan. Islam punya karya, punya jejak yang sangat luar biasa gitu kan. Masalahnya dicoba gitu kan. Seperti itu. Jadi luar biasa. Dari pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan tadi apa yang sudah kita obrolkan kita diskusikan terkait judul ini memang bukan persoalan yang mudah ya. Namun bukan juga tidak ada solusinya. Iya benar. Ya. Banyak solusinya, dan tadi solusi itu bisa jadi solusi itu dengan melihat fakta yang ada, solusi itu hanya bisa dicari daripada Islam itu sendiri. Benar. Ya, dengan mengubah sistem yang ada saat ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada baraya-baraya kayak mana dengar ini. Sudah ya. Waduh, jangan. Iya, kebetulan memang Mas Zakaria kan keturunan Sunda. Jadi wajar ngomong baraya, semoga bisa tercerahkan ya. Jadi ya kurang lebihnya meskipun mungkin hanya sedikit daripada istifadah yang bisa kita share, tapi semoga juga bisa jadi manfaat lah. Jadi pesan terakhir untuk baraya, judul adalah permasalahan sistemik, dan permasalahan sistemik solusinya hanya dengan mengubah sistem itu sendiri. Dengan sistem apa? Dengan sistem Islam. Terakhir biasanya kita jargon. Udah pada ini ya, udah pada apa ya? 1, 2, 3 gitu. Jebret. Oke. 1, 2, 3 jebret.